Nah, mereka ini diancam dengan hukuman pidana maksimal, hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun kurungan penjara. Sekarang Pak Yosef Hidayah misalkan di usia 50 tahun, dihukum 20 tahun penjara. Habis usianya nanti, mungkin di penjara. Kan seperti itu ya ceritanya. Ini hanya kira-kira saja. Bisa jadi Pak Yosef usia 200 tahun kan? Seperti itu. Nah, teman Baik teman-teman, bagaimana kabar kalian? Kita lanjutkan kembali pembahasan kasus Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian publik. Oke teman-teman, kita semuanya mungkin sekarang ini menanti di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini, sebentar lagi akan diadakannya sidang utama. Di sana akan ramai sekali, para saksi begitu ratusan tentunya akan dihadirkan untuk memberikan keterangan-keterangan yang sangat menarik dalam kasus Subang ini, dan juga barang bukti yang begitu ratusan. Dan tentunya yang paling utama adalah seorang jase yang akan membongkar semuanya dari awal sampai akhir, dari sebuah perencanaan, apa yang direncanakan para pelaku, sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Baik teman-teman, saya melihat mungkin menyilangkan lagi dari komentar teman-teman. Ada juga yang percaya bahwa Pak Yosef adalah benar-benar pelakunya. Ada juga yang tidak percaya bahwa Pak Yosef ada keterlibatan dalam kasus ini. Itu wajar sekali. Karena yang kita simak juga memang di sini ada pengakuan dari seorang Ramdhanu. Beliau mengakui melakukan keterlibatan dalam kasus ini dan menyebutkan nama-nama yang lain. Namun, yang menjadi tanda tanya besar kita semuanya adalah ketiga tersangka ini belum juga dilakukan penahanan. Meskipun dulu kan sudah ada sidang pra-peradilan dan ditolak hakim, akan tetapi kalau masalah hal seperti ini kita serahkan kepada pihak kepolisian. Kalau kita bertanya tentang masalah hal kenapa belum ditahan dan ditangkap yang tiga tersangka ini, yaitu wajar-wajar saja kita sebagai warga masyarakat pasti tentunya bertanya-tanya, teman-teman. Itu wajar sekali. Oke, teman-teman, bagaimana nasib mereka berdua ini? Ya, tentunya ditahan dong, ya kan? Tentunya di sel dong, kan sebentar lagi akan dilakukan persidangan. Ada sebuah keterangan, ingin sekali saya membahas di sini, bagaimana antara nasib Ramdhanu dan juga Yosef Hidayah, beda antara nasib Yosef dan juga Ramdhanu. Pak Yosef mengatakan siap untuk menghadapi persidangan nanti dengan kasus Subang ini. Nah, teman-teman, dari dulu Pak Yosef pun mengatakan kepada saya sendiri langsung via telepon, via WhatsApp, segala macam itu tiap hari ya, hampir kontak-kontak dengan saya. Bahkan ada sebuah rekaman-rekaman penting juga di laptop saya, dan juga ke rekan-rekanku sering juga konfirmasi bertelepon-telepon bahwa siap akan bongkar semuanya di pengadilan nanti. Itulah ucapan-ucapan yang sudah disampaikan ke saya sendiri pribadi dan juga ke rekan-rekanku. Nah, teman-teman, akhirnya di sini banyak sekali versi-versi dari publik. Ada yang percaya Pak Yosef melakukan, ada keterlibatan, ada juga yang tidak percaya bahwa Pak Yosef ini terlibat seperti itu. Ini hanya karangan Ramdhanu saja. Ada juga yang percaya dengan keterangan Ramdhanu, ada juga yang sama sekali tidak percaya. Itu wajar sekali publik menilai tajam seperti itu. Oke, teman-teman, Yosef Hidayah siap menghadapi persidangan. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, ya sekarang memasuki masa-masa deg-degan ya, persidangan. Ratusan saksi nanti akan dihadirkan, dan rencananya kan kemarin sudah kita bahas setelah pencoblosan ya. Nah, ini sudah selesai pencoblosan pemilu di 2024. Di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Subang dan akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri di Subang. Bagi teman-teman yang dekat ke Subang, silahkan mau hadir ya hadir untuk liputan di sana, yang tentunya para wartawan nanti akan hadir, akan banyak sekali yang hadir karena ini penting sekali momen-momen terakhir dalam meliput kasus yang begitu alot dan lama sekali, yang banyak saksinya begitu ratusan dan begitu banyak sekali cerita, bahkan mungkin banyak sandiwara
dalang yang sangat-sangat pintar sekali mengatur sebuah skenario bagaimana kasus ini agar jangan sampai terungkap. Bahkan ada juga yang mengatakan di dalam kolom komentar seperti ini, sudah beberapa kali kita bahas, ini adalah konspirasi katanya seperti itu. Pihak keluarga tidak ingin terungkap kasus ini, adanya sebuah kepentingan. Itulah yang saya simak selama ini. Ada yang mengatakan komentar seperti itu. Tentunya ini sangat kesal sekali dengan kasus ini, teman-teman. Oke teman-teman, terkait waktu persidangan, Kejari Subang Akmal Kodrat menegaskan, kemarin sudah kita simak videonya sudah beredar di berbagai media YouTube. Akmal Kodrat mengatakan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut akan secepatnya kita sidangkan. Wah, luar biasa. Nanti akan ramai sekali. Silahkan para YouTuber di manapun yang selalu mengikuti kasus Subang ini, ya nanti mungkin waktunya akan ada informasi lagi kapan sidang utama ini dilaksanakan. Adapun untuk tuntutan dari penyidik di Treskrimum Polda Jabar sendiri, para tersangka yang terlibat kasus pembunuhan berencana yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia atau dua orang perempuan ini, yaitu terancam dengan pasal 340 dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal 55 dan pasal 56. Ini yang dihadapi mereka adalah pasal berat ya, 340 teman-teman. Ya bisa jadi hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara seperti itu. Ini lumayan berat sekali hukumannya. Bahkan ada sebuah komentar seperti ini, Ramdhanu ini masih muda, sudah terlibat dalam kasus besar. Bagaimana kalau yang dihadapi hukumannya adalah 20 tahun penjara? Nanti keluar sudah 45 tahun, sudah habis masa muda dan semangat hidup. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Nah, yang tentunya ya masih muda, Ramdhanu ini teman-teman sudah terlibat dalam kasus besar ini, dan cerita Ramdhanu adalah disuruh oleh Yosef Hidayah untuk mengambil sebilah golok dan ngasih pelajaran terhadap Ibu Tuti dan Amalia. Ya, bisa jadi motivasi mereka para pelaku ini sudah kita bahas adalah sakit hati dan juga harta. Nah, mereka ini diancam dengan hukuman pidana maksimal, hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun kurungan penjara. Sekarang Pak Yosef Hidayah misalkan di usia 50 tahun, dihukum 20 tahun penjara, habis usianya nanti mungkin di penjara, kan seperti itu ya ceritanya. Ini hanya kira-kira saja, bisa jadi Pak Yosef usia 200 tahun kan. Seperti itu. Nah teman-teman, oke teman-teman, menjelang sidang, nasib berbeda dialami dua tersangka yang sudah ditahan, yakni Muhammad Ramdhanu dan juga Yosef Hidayah. Yosef Hidayah adalah suami dari Ibu Tuti dan juga ayah dari korban Amalia. Sudah kita ketahui beberapa kali dibahas. Yosef Hidayah diduga ya teman-teman, kita selalu menjaga meskipun mereka sudah menjadi tersangka. Ini diduga menjadi dalang utama di dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya pada tanggal 18 Agustus 2021 silam. Kita sudah menyaksikan di berbagai media massa, dan aku menyimak di berbagai kolom komentar, 100% komentar publik mengatakan bahwa atau curiga sekali dengan Pak Yosef ini, teman-teman. Bahkan ada juga yang mengatakan curiga ke Yoris, curiga ke keluarga korban yang menutupi dalam kasus ini. Banyak sekali asumsi, opini publik, analisa publik yang mengatakan bahwa curiga terhadap keluarga kedua korban ini menutupi sesuatu dan adanya sebuah perencanaan atau adanya kepentingan. Sementara Muhammad Ramdhanu alias Danu yang sudah kita kenal di publik adalah seorang keponakan dan sudah dikatakan adalah anak angkat dari Waida. Seperti itu kan? Mereka adalah 2 dari 5 tersangka di dalam kasus Subang ini yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Dan itu pun berkat pengakuan saudara Ramdhanu. Lalu 3 tersangka lain, yaitu Ibu Mimin dan juga kedua anaknya, ini tidak ditahan. Nah, di sini menjadi tanda tanya besar publik yang saya sikapi, yang saya simak di kolom komentar.
Ibu Mimin adalah istri muda, istri kedua dari Yosef Hidayah. Nasib berbeda dua tersangka kasus Subang itu diungkap oleh Kodrat ya, teman-teman, yaitu dari Kejaksaan Negeri Subang. Ini sudah membahas bahkan dari pengadilan negeri juga, ini adalah motivasi para pelaku ini adalah harta seperti itu. Yosef Hidayah kemarin kan sudah dipindahkan ke Lapas Subang, sementara Ramdhanu kembali ditahan di Polda Jabar. Berarti berbeda ya, Ramdhanu ditahan di Polda, Pak Yosef Hidayah ditahan di Subang. Nah, ini kan menurut Akmal Kodrat teman-teman dari Kejaksaan Negeri Subang. Tersangka Yosef Hidayah kami titipkan di Lapas Kelas 2A Subang, sementara tersangka Ramdhanu alias Danu kembali dibawa oleh LPSK ke Polda Jabar. Nah, ini kan Ramdhanu sudah menjadi justice kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membongkar sebuah masalah, terutama di dalam sebuah kasus besar ini. Dia yang mengetahui segalanya, dia yang melihat, yang mendengar, menyaksikan, melakukan di tempat kejadian perkara yang tentunya dilindungi oleh LPSK tersebut, dibawa lagi ke Bandung teman-teman. Itulah keterangannya yang saya simak di berbagai keterangan berita yang sudah akurat tentunya, karena ini sudah disaring ya, sudah disaring, sudah diediting oleh editor seperti itu. Nah, teman-teman nanti simak kembali berita-berita, kita semangat terus. Kita nantikan deg-degan sidang utama di dalam kasus Subang ini. Siapakah sebenar-benarnya yang akan dibongkar oleh Yosef Hidayah yang sudah mengatakan siap menghadapi persidangan dan membongkar semuanya. Adakah pelaku lain? Ikuti terus berita selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semangat terus. Bye-bye.